Kamado Tanjiro adalah tokoh karakter utama dari seri anime Kimetsu no Yaiba. Dia adalah seorang pemburu iblis dari organisasi pasukan pemburu iblis yang bergabung untuk menemukan obat untuk mengubah saudara perempuannya yang menjadi iblis, yaitu Nezuko, kembali menjadi manusia dan untuk memburu iblis-iblis jahat. Dia kemudian bersumpah untuk mengalahkan Raja Iblis Kibutsuji Sujimuzan untuk mencegah orang lain mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Di video kali ini kita akan membahas secara singkat perjalanan hidup Kamado Tanjiro pada anime Kimetsu no Yaiba. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kamado Tanjiro lahir di gunung sebagai putra sulung dari Kie dan Tanjiro Kamado. Setelah kelima adiknya lahir, dia mengadopsi gagasan bahwa sebagai anak tertua, dia harus kuat dan menanggung segala kesulitan untuk mereka. Meskipun keluarganya tidak menikmati gaya hidup mewah, mereka hidup bahagia dan menunjukkan banyak cinta dan perhatian antara satu sama lain. Setelah tumbuh besar, Tanjiro mempelajari teknik pembakaran batu bara dan bertanggung jawab menjual arang di kota terdekat untuk mendapatkan uang bagi keluarganya. Dia tampaknya sering mengunjungi kota itu karena warga sipil di sana sudah sangat mengenali dan tidak jarang meminta bantuannya. Di suatu pagi bersalju, Tanjiro bersiap berangkat ke kota terdekat untuk menjual arang sebagai persiapan menyambut tahun baru. Setibanya di kota, sambil berjualan arang, Tanjiro bercakap-cakap ramah dengan penduduk kota dan beberapa dari mereka meminta bantuan Tanjiro untuk melakukan tugas. Setelah menghabiskan waktu untuk berjualan di kota, Tanjiro mulai berjalan pulang, namun tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang pria bernama Saburo. Saburo meminta agar Tanjiro tinggal di rumahnya untuk bermalam dan memperingatkannya tentang bahaya akan iblis di pegunungan saat malam hari. Meskipun Tanjiro mencoba menolak tawaran tersebut, Saburo terus meyakinkan Tanjiro bahwa iblis aktif di malam hari. Tanjiro akhirnya mengalah dan mendengarkan Saburo berbicara tentang iblis saat dia tertidur. Ketika Tanjiro kembali ke rumah keesokan harinya, dia melihat Nezuko yang tidak sadarkan diri dengan luka-luka sedang terbaring di salju sambil melindungi Rokuta adiknya dengan tangannya. Perasaannya pun hancur saat dia menyadari bahwa seluruh keluarganya telah dibunuh. Menyadari Nezuko masih hidup, Tanjiro lalu mencoba membawanya ke dokter terdekat. Tapi saat di perjalanan, dia telah berubah menjadi iblis dan segera diserang olehnya. Tanjiro berjuang keras untuk menangkis serangan dari saudara perempuannya itu yang telah berubah menjadi iblis dan kewalahan oleh kekuatannya. Saat tubuh Nezuko mulai membesar, Tanjiro secara internal meminta maaf kepadanya atas penderitaan yang mereka rasakan selama saat-saat terakhir mereka dan memohon kepada Nezuko untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Setelah mendengar kata-kata dari kakaknya itu, Nezuko kemudian mulai menangis. Tidak lama kemudian, datang seorang pendekar pedang bernama Gyu Tomioka yang akan menyerang Nezuko dari belakang. Tapi serangannya itu berhasil dihindari oleh Tanjiro. Kemudian Gyu dengan cepat merebut Nezuko dari Tanjiro dan mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk membunuh iblis. Saat tahu adiknya ingin dibunuh, Tanjiro kemudian bergerak menyerang Gyu. Tapi Gyu bisa menghindari serangan itu dan memukul Tanjiro hingga membuatnya pingsan. Gyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan mereka berdua setelah melihat Nezuko bergerak untuk melindungi Tanjiro. Tanjiro lalu diperintahkan oleh Gyu untuk menemui seseorang bernama Sakonji Urokodaki, yang mana orang itu adalah mantan Hashira yang menjadi gurunya Gyu dulu. Setibanya di kediaman Urokodaki, Tanjiro langsung diberi pelatihan dasar dengan menyuruhnya untuk mendaki gunung, kemudian menuruninya kembali dengan tanpa bantuan apapun. Jalan di gunung itu dipenuhi dengan jebakan yang membuat Tanjiro sulit untuk melewatinya. Tapi dengan usaha yang keras, Tanjiro berhasil menuruni gunung tersebut tepat pada waktunya. Setelah latihan menuruni gunung, dia masih harus menjalani latihan mengayunkan pedang sampai dia lelah. Dia terus berlatih sampai akhirnya dia berhasil membelah sebuah batu besar. Pada latihannya itu, dia dibantu dengan dua orang anak bernama Sabito dan Makomo. Setelah dirasa cukup, Urokodaki mengizinkan Tanjiro untuk ikut serta dalam ujian seleksi akhir untuk para pemburu iblis amatir di Gunung Fuji Kasane yang diikuti oleh lebih dari 20 orang peserta.
Dalam ujian bertahan hidup itu, Tanjiro berhasil mengalahkan beberapa iblis kroco dan satu iblis tangan. Setelah seminggu lamanya berada di dalam ujian tersebut, Tanjiro akhirnya berhasil selamat bersama 3 orang lainnya, yaitu Zenitsu, Kanao, dan Genya. Tanjiro lalu kembali ke kediaman Urokodaki untuk beristirahat sambil menunggu pedangnya selesai dibuat. Setelah menerima pedangnya, dia langsung mendapat sebuah misi pertamanya, yaitu untuk memburu iblis di sebuah kota kecil. Sesampainya di kota itu, dia merasakan aroma iblis dari dalam tanah. Iblis itu kemudian menampakkan dirinya dan bergerak menyerang Tanjiro. Di tengah pertarungannya, Nezuko ikut membantu Tanjiro untuk mengalahkan iblis-iblis itu, dan pada akhirnya Tanjiro berhasil membunuh semua iblis itu. Selanjutnya, Tanjiro kembali ditugaskan untuk pergi ke distrik Asakusa. Di sana terlihat kota yang begitu terang dan sangat ramai pada malam hari. Karena pusing dengan keramaian, Tanjiro memutuskan untuk makan sebentar di sebuah kedai mie di pinggir jalan. Saat akan menyantap makanannya, dia merasakan aroma keberadaan iblis yang tiba-tiba muncul di distrik tersebut. Setelah ditelusuri, Tanjiro akhirnya bertemu dengan Kibutsuji Muzan yang merupakan raja iblis yang telah membunuh seluruh keluarga Kamado sebelumnya. Tanjiro kaget karena melihat Muzan hidup sebagai manusia dan memiliki keluarga kecil yang merupakan manusia. Dia tidak menyangka iblis seperti Muzan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Di sana, Muzan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mengubah seseorang menjadi iblis sehingga dia bisa kabur dari Tanjiro. Saat sedang menghentikan iblis itu, Tamayo datang untuk membantu Tanjiro. Tanjiro lalu diundang oleh Tamayo untuk datang ke rumahnya melalui Yushiro. Di sana, dia sedikit berbincang-bincang tentang obat penawar untuk merubah adiknya Nizuko menjadi manusia kembali. Tidak lama setelah itu, datang iblis suruhan Muzan untuk menyerang dan membunuh Tanjiro. Walaupun sedikit mendapat kesulitan saat menghadapi iblis itu, tapi akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkannya. Pada pagi harinya, Tanjiro berpamitan kepada Tamayo dan Yushiro karena dia harus pergi untuk menyelesaikan misi di lokasi berikutnya. Di tengah perjalanan, Tanjiro bertemu dengan Zenitsu kembali semenjak seleksi ujian akhir selesai. Mereka lalu pergi untuk menyelesaikan misi bersama-sama setelah Tanjiro berhasil membujuk Zenitsu. Saat sampai di lokasi, mereka melihat sebuah rumah usang dan menemukan 2 orang anak kecil yang sedang ketakutan. Anak itu mengatakan kepada Tanjiro kalau rumah itu berisi iblis dan iblis itu sudah menculik kakaknya. Tanjiro lalu bergegas masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan kakak dari 2 bocah tadi. Saat berada di dalam, Tanjiro malah bertemu dengan iblis gendang yang mana iblis itu adalah mantan anggota dari 12 iblis Kizuki, yaitu mantan iblis bulan bawah 6 bernama Kyogai. Iblis itu mempunyai kekuatan yang bisa mengubah-ubah bentuk ruangan di dalam rumah itu. Dan ketika Tanjiro akan melawan, tiba-tiba datang seorang pemburu iblis bertopeng babi bernama Inosuke. Tapi Inosuke harus terlempar akibat serangan dari iblis gendang tersebut, dan Tanjiro mau tidak mau harus melawan iblis itu sendirian. Walaupun iblis itu bisa mengubah-ubah bentuk ruangan dan membuat Tanjiro kewalahan, pada akhirnya Tanjiro berhasil menebas iblis itu dengan jurus pernapasan air ke-9-nya. Setelah berhasil mengalahkan iblis itu, Tanjiro harus bertarung melawan Inosuke karena dia berusaha untuk membunuh adiknya yang ada di dalam kotak. Inosuke akhirnya pingsan setelah menerima sundulan keras dari Tanjiro. Dan setelah sadar, Inosuke memutuskan untuk ikut Tanjiro walaupun dia masih tidak terima karena harus kalah bertarung melawan Tanjiro. Mereka lalu pergi ke rumah Wisteria untuk beristirahat. Di sana, mereka mendapat perawatan dan juga perlakuan istimewa setelah lelah bertarung melawan banyak iblis. Lalu saat mereka sudah dinyatakan sembuh, Tanjiro mendapat misi kembali untuk pergi ke Gunung Natagumo. Di dalam tempat itu, Tanjiro dan Inosuke bertemu dengan salah satu iblis dari keluarga iblis laba-laba. Iblis itu bisa mengendalikan para pemburu iblis dengan benang seperti jaring laba-laba untuk bertarung, sementara si iblis bersembunyi di suatu tempat. Dengan kemampuan mereka berdua, akhirnya mereka bisa mengalahkan iblis itu. Selanjutnya, Tanjiro dan Inosuke kembali harus menghadapi iblis lain yang lebih kuat. Mereka berdua berusaha keras untuk memotong iblis itu, tapi karena kulitnya yang keras, mereka tidak bisa memotongnya. Akibatnya, iblis itu berhasil melempar Tanjiro sehingga dia harus berpisah dengan Inosuke.
Secara tidak sengaja, Tanjiro harus bertemu dengan iblis kuat dari anggota 12 iblis Kizuki, yaitu Rui yang merupakan iblis bulan bawah kelima. Karena iblis itu mempunyai aura yang mengerikan, membuat penciuman Tanjiro jadi terasa berat dan mencekam. Lalu pertarungan antara keduanya pun dimulai. Saat Tanjiro mencoba untuk memotong benang milik Rui, pedangnya harus patah dan memaksa Tanjiro bertarung dengan sisa pedangnya itu. Walaupun telah menerima serangan Rui berkali-kali, Tanjiro tetap berjuang keras untuk bisa mengalahkan Rui. Di saat itu juga, Tanjiro berhasil menggunakan jurus baru yang dia dapat berkat ingatan tentang tarian ayahnya, yakni Hinokami Kagura. Kemudian dia menggunakan jurus itu untuk memotong leher Rui, dan dengan dibantu oleh jurus darah iblis milik Nezuko. Ternyata jurus Tanjiro masih belum cukup untuk membunuh Rui, dan Rui kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membunuh Tanjiro. Di akhir pertarungan, untungnya Gyu datang untuk menyelamatkan Tanjiro. Rui pun kalah akibat terkena serangan dari Gyu. Setelah berhasil menjalankan misinya, Tanjiro dibawa ke hadapan para Hashira di markas pemburu iblis. Dia diadili karena ketahuan bepergian dengan iblis, yakni adiknya Nezuko. Di sana, Tanjiro diancam akan dibunuh oleh para Hashira. Tidak lama kemudian, pemimpin pasukan pemburu iblis, yaitu Kagaya Ubuyashiki, datang ke hadapan mereka. Kagaya lalu memberikan sedikit pengertian kepada para Hashira agar mereka mau mengampuni dan menerima Tanjiro sebagai bagian dari pasukan pemburu iblis. Setelah itu, Tanjiro dibawa ke tempat kediaman Hashira serangga Shinobu Kocho untuk mendapatkan perawatan. Di sana, dia diberi obat-obatan dan juga menjalankan latihan dengan Kanao Suyuri. Latihan itu bertujuan untuk meningkatkan stamina dan juga mempertajam insting bertarungnya. Selama latihannya bersama Kanao, Tanjiro sering kalah karena kemampuan Kanao sudah sangat terlatih. Tapi setelah beberapa minggu, Tanjiro akhirnya bisa mengalahkan Kanao dan dia siap untuk menerima misi selanjutnya. Dia bersama Zenitsu dan Inosuke diberi misi untuk mencari tahu penyebab hilangnya 40 orang secara misterius di kereta Mugen. Mereka pun pergi dan bertemu dengan Hashira api Rengoku Kyojuro di dalam kereta itu. Tanjiro lalu berbincang-bincang dengan Kyojuro membicarakan tentang pernapasan api miliknya. Di saat sedang ngobrol, Kyojuro tiba-tiba saja merasakan kehadiran iblis di sekitarnya. Dia lalu dengan cepat menghabisi semua iblis-iblis itu. Tanjiro dan kawan-kawannya sangat kagum melihat aksi dari Kyojuro yang sangat hebat. Setelahnya, mereka lalu tertidur akibat terkena jurus darah iblis milik Enmu. Tanjiro bermimpi bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal. Tapi mimpi itu tak berlangsung lama karena Tanjiro bisa dengan cepat menyadari bahwa dia sedang berada di dalam mimpi. Tanjiro kemudian menemukan cara untuk terbangun dari mimpinya itu. Saat terbangun, Tanjiro langsung mencari keberadaan iblis tersebut. Dan ternyata iblis itu berada di atas atap kereta dan langsung saja Tanjiro memotong leher iblis itu. Tanjiro heran karena tubuh iblis itu tidak hilang setelah dia berhasil menebasnya. Iblis itu lalu menjelaskan bahwa tubuh aslinya itu sudah menyatu dengan kereta. Tanjiro yang bingung memutuskan masuk ke gerbong untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Dia lalu bertemu dengan Rengoku dan menyuruhnya untuk mencari kepala dari iblis tersebut, sementara Kyojuro melindungi orang-orang di dalam gerbong. Tanjiro kemudian mencari kepala iblis itu bersama Inosuke. Setelah mendapatkan perlawanan yang cukup panjang, Tanjiro akhirnya berhasil menebas iblis itu dengan jurus pernapasan Hinokami Kaguranya. Kereta itu akhirnya terbalik dan untungnya tidak ada korban jiwa sedikit pun. Selesai bertarung, Tanjiro harus terluka di bagian perutnya karena menerima luka tusukan sebelumnya. Di saat sedang berusaha untuk mengurangi pendarahannya, tiba-tiba saja datang iblis bulan atas ketiga Akaza dan langsung menyerang Tanjiro. Tapi di sini Kyojuro berhasil melindungi Tanjiro dari serangan itu dan pertarungan antara Kyojuro melawan Akaza pun dimulai. Tanjiro yang terluka hanya bisa melihat pertarungan mereka dari jauh. Setelah pertarungan yang begitu hebat, Tanjiro harus mengetahui bahwa Kyojuro harus menerima kekalahan dan akhirnya tewas tidak lama setelah pertarungan itu berakhir. Tanjiro bersama dua orang kawannya kemudian dibawa oleh Kakushi untuk mendapatkan perawatan. Seperti biasa, mereka menjalani perawatan sekaligus latihan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Setelah pulih, Tanjiro diberi misi untuk membasmi sesosok iblis di sebuah kuil. Dia bisa dengan mudah mengalahkan iblis tersebut dan kembali pulang ke mansion kupu-kupu. Saat tiba di sana, dia melihat Aoi dan Naho akan dibawa pergi oleh Uzui Tengen untuk membantunya menjalankan suatu misi. Tapi Tanjiro dengan sigap mengatakan bahwa dia dan kawan-kawannya rela menggantikan Aoi untuk membantu misinya Uzui Tengen.
Tengen pun setuju dan mereka lalu memulai misinya bersama-sama ke sebuah distrik hiburan. Setibanya di sana, Tanjiro dan kawan-kawannya disuruh untuk menyamar menjadi wanita dan ditugaskan untuk mencari keberadaan ketiga istrinya Uzui Tengen. Tapi saat sedang bertugas, Tanjiro merasakan beberapa keanehan. Lalu saat di malam hari, dia mulai mencari keberadaan iblis dan benar saja dia akhirnya bertemu dengan iblis bulan atas ke-6 yaitu Daki di dalam sebuah rumah. Iblis yang marah itu pun langsung memukul Tanjiro hingga terpental. Tanjiro yang terkejut berusaha untuk tenang dan bersiap untuk melawan iblis itu. Tanjiro kemudian memberikan beberapa serangan dan berhasil menyelamatkan seorang gadis yang diculik oleh si iblis. Selanjutnya, Tanjiro memberikan serangan dengan jurus Hinokami Kaguranya. Tapi sayangnya jurusnya itu masih belum bisa untuk mengalahkan iblis itu. Dia pun pingsan dan setelah sadar, Tanjiro mengetahui adiknya Nezuko telah berubah menjadi iblis yang ganas setelah berhasil mengalahkan Daki. Dia pun bergegas untuk menenangkan Nezuko. Setelah itu, dia melanjutkan pertarungannya bersama Uzui Tengen. Kini, Tanjiro harus melawan satu iblis lagi, yaitu Gyutaro yang muncul untuk membantu Daki. Dia dan Tengen harus berjuang keras untuk mengalahkan Gyutaro. Tapi karena Tengen terkena racun dari iblis itu, Tengen akhirnya dapat ditumbangkan dan menyisakan Tanjiro sendirian. Saat Tanjiro mulai terpojok, dia berhasil mengulur waktu sampai akhirnya Tengen kembali bangkit untuk melawan Gyutaro. Di momen itu, Tengen berhasil membuat Gyutaro terpojok dan Tanjiro memberikan serangan terakhirnya dan berhasil mengalahkan Gyutaro. Selesai dari pertempuran, Tanjiro dan yang lainnya berhasil selamat berkat Nezuko yang menghapus semua racun iblis dari tubuh mereka. Setelah itu, Tanjiro dan kawan-kawannya dibawa oleh Kakushi untuk mendapatkan perawatan dan Tanjiro tidak sadarkan diri selama 2 bulan lamanya. Setelah sadar dan pulih, Tanjiro menyadari bahwa dia tidak pernah mendapatkan kembali pedang barunya. Terpaksa dia harus pergi ke desa penempa pedang untuk mengambil sendiri pedangnya itu. Dengan diantarkan Kakushi, Tanjiro akhirnya bisa sampai di desa penempa pedang. Di sana dia bertemu dengan Hashira Cinta Mitsuri Kanroji, Genya Shinazugawa, dan Hashira Kabut Muichiro Tokito. Setelah tinggal beberapa hari di sana, tiba-tiba saja desa itu diserang oleh iblis bulan atas ke-4 dan 5. Sambil menunggu pedangnya diperbaiki, Tanjiro pun terpaksa melawan iblis-iblis itu dengan pedang yang ada. Di pertarungannya itu, dia harus melawan iblis bulan atas ke-4 bersama Genya, Nezuko, dan juga Mitsuri Kanroji. Pertarungannya terbilang cukup rumit karena iblis itu dapat membelah diri dan menyatu lagi menjadi iblis yang lebih kuat. Tapi berkat kerjasama yang baik, mereka akhirnya berhasil mengalahkan iblis tersebut. Di akhir pertarungannya, Tanjiro terkejut dengan perubahan Nezuko yang bisa bertahan dari sinar matahari. Kisahnya kembali berlanjut saat arc pelatihan Hashira. Tanjiro harus mendapatkan perawatan setelah tidak sadarkan diri selama 7 hari, dan saat itu juga Tanjiro akhirnya bisa mendapatkan pedang barunya. Zenitsu lalu datang memberitahu Tanjiro kalau pelatihan Hashira akan segera dimulai. Dia sangat senang saat mendengar kabar itu. Tapi karena belum pulih sepenuhnya, Tanjiro masih belum bisa mengikuti pelatihan itu. Tidak lama setelah Zenitsu pergi, Tanjiro diperintahkan oleh Kagaya Ubuyashiki melalui Gaga Kasugai untuk membujuk Gyu agar dia mau ikut serta dalam pelatihan Hashira. Setelah berhasil membujuknya, beberapa hari kemudian Tanjiro bisa memulai latihannya. Dia terlihat bisa menyelesaikan semua latihan yang diberikan oleh para Hashira kecuali Hashira Angin. Dia diusir akibat berkelahi dengan Hashira Angin Sanemi. Setelah lama berlatih, Tanjiro tiba-tiba saja mendapat kabar darurat bahwa kediaman Kagaya sedang diserang oleh Kibutsuji Muzan. Tanjiro bersama para Hashira langsung bergegas untuk pergi ke kediaman Kagaya Ubuyashiki. Sesampainya di sana, mereka langsung melancarkan serangannya kepada Kibutsuji Muzan. Tapi Muzan berhasil menjebak mereka semua ke dalam Kastil Infinity. Di dalam Kastil Infinity, Tanjiro bersama Gyu harus berhadapan dengan iblis bulan atas ketiga Akaza. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit dan dimenangkan oleh Tanjiro dan Gyu. Walaupun mereka menerima banyak luka setelah pertarungan melawan Akaza, mereka tetap melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Di sana dia harus kembali bertarung melawan Muzan dan menyebabkan mata kanannya terluka akibat terkena tebasan dari Muzan. Tapi luka itu tidak membuat Tanjiro gentar dan dia terus memberikan serangan kepada Muzan. Di tengah pertarungannya, Obane dan Mitsuri datang untuk membantu mereka. Meski kastil itu sudah hancur, Muzan terus memberikan serangan yang menyebabkan banyak pemburu iblis mati terpotong-potong. Sedangkan Tanjiro harus merasakan rasa sakit akibat dari luka yang dia terima sebelumnya. Mata sebelah kanannya membengkak dan dia pun tidak sadarkan diri.
Di saat itu juga, Tanjiro mendapatkan ingatan leluhurnya yang bernama Sumiyoshi sedang bertemu dengan Yorichi. Sambil diobati oleh Yushiro, Tanjiro akhirnya kembali sadar dan kembali bertempur melawan Muzan. Berkat ingatan Sumiyoshi sebelumnya, Tanjiro kini bisa menguasai semua teknik pernapasan matahari walau tidak sehebat Yorichi. Dia lalu memberikan serangan bertubi-tubi kepada Muzan sambil mengulur waktu sampai matahari terbit. Dengan dibantu Ubanai dan Gyu, Tanjiro akhirnya berhasil memojokkan Muzan. Saat matahari mulai terbit, Muzan mengubah dirinya menjadi seperti bayi raksasa untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Tapi sayangnya Tanjiro harus ikut masuk ke dalam tubuh Muzan. Meskipun Muzan berhasil dikalahkan, secara mengejutkan Muzan berhasil memasukkan darahnya ke dalam tubuh Tanjiro dan mengubahnya menjadi iblis. Sama halnya seperti Nezuko, Tanjiro yang berubah menjadi iblis juga bisa tahan dari sinar matahari. Untungnya, perubahan iblisnya itu tidak berlangsung lama setelah Kanao berhasil menyuntikkan obat pengubah iblis menjadi manusia ke tubuh Tanjiro. Setelah semua kejadian itu, Tanjiro dan semua pemburu iblis yang selamat kembali ke markas untuk mendapatkan perawatan. Dan akhirnya, Tanjiro bisa melihat Nezuko menjadi manusia kembali dan mereka bisa hidup dengan tenang. Dan berikut adalah pembahasan singkat tentang perjalanan hidup Tanjiro di anime Kimetsu no Yaiba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.